Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janjian kitab. Yang hari ini kita akan melihat dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 历代记下第7章第14节 Second Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka serta memberikan negeri mereka. Joyce seperti anggota-anggota yang lain, saudara-saudari dalam Kristus yang lain, di mana ayat ini sering didengar baik dalam kebaktian, dalam tarian ataupun di gereja, ataupun persekutuan doa dari gereja sendiri, ataupun persekutuan doa dari tempat-tempat yang lain. Ini ayat yang sangat digemari untuk mendorong dan menggerakkan orang untuk berdoa. Jadi pagi hari Minggu, lepas kebaktian dalam tarian, dia mulai berfikir. Tiba-tiba dia tidak melihat ayat ini seperti yang dulu, di mana datang berdoa, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengubah keadaan. Tapi tiba-tiba hari Minggu itu, si Joyce, dia mulai merasakan, selain daripada doa, banyak lagi yang harus dibuat. Bukan saja doa di sini yang paling penting. Macam mana dengan berendah diri? Waktu dia pikir itu, dia langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjuklah di manakah kawasan ataupun bahagian dalam hidupku yang sombong. Dia rela merendahkan diri dan datang daripada Tuhan, ke Tuhan. Dan lepas tu adalah mencari wajahnya. Dia bilang, Tuhan tolong saya di mana saya ada kesempatan dan macam mana untuk datang dan mencari wajahmu tiap-tiap hari. Di manakah kurang, tunjuklah caranya dan caranya untuk melakukannya. Dan juga dia kedapatan juga harus tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Dia berdoa, Tuhan, saya meminta ampun daripada Tuhan. Dan dari sana, hari itu pertama kali dia bercadang dan dia bersetuju, Tuhan, saya tidak akan gosip lagi, saya tidak akan mencuri barang-barang di office seperti pen, kertas, kadang-kadang Milo, Nescafe, gula, dia ambil. Itu tidak sepatutnya. Jadi dia berkomited, berhasrat untuk mengubah itu. Jadi lepas dia doa dan hari Isnin, dia mulai cuba melakukannya. Memang dari mulanya agak susah ya, tapi lepas tu pelan-pelan dia makin menjadi lebih mantap. Tapi apa yang terjadi, dia tidak melihat apa-apa yang sangat ketara berlaku apa itu transformasi seperti yang ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dia tidak melihat macam satu yang sangat orang bilang dramatik ya, tiba-tiba transformasi berlaku begitu. Tidak. Tapi dia mulai perasan apa yang tidak berlaku kepada dia berlaku di sekelilingnya. Jadi dia mulai tidak lagi sombong, walaupun dia agak berpangkat tinggi ya, di tempat kerjanya, tapi dia mulai mendorong, mulai mendengar, mulai rendahkan diri untuk mendengar nasihat orang lain. Dia mulai menjadi orang yang beramah, dan mula-mula bahkan sekerja yang lain tu yang dulu biasa kau buat ni, apa? Aku bos, aku pengurus, ya. Jadi sekarang tiba-tiba ubah, sampai kadang-kadang harus rela untuk tolong angkat barang, buang sampah. Dia pun melakukan sekerja ni, heran. Pasti ada sesuatu. Jadi sebab perubahannya itu, dia Joy sendiri tidak melihat, tapi rakan sekerja yang
perasaan itu mulai pun terpengaruh, impak itu terpengaruh. Mereka pun mau mulai bertindak baik terhadap Joyce, terhadap yang sesama. Dan juga rakan sekerjanya mulai perasan dia tidak lagi gosip masuk kan. Kau tahulah kan, sorry ya, kalau perempuan biasanya, bukan semua mereka masuk tempat macam pilih tandas, dia cakap, make up, mereka gosip siapa dengan siapa, siapa dengan siapa, dan wah banyak yang gosip lah. Sekarang tidak, Joyce tidak lagi, malah kadang-kadang dia bilang jangan, kalau tidak tahu tu jangan cakap. Rakan sekerjanya pun heran juga, sebab perubahannya dia mulai memberi impak kepada rakan kerja yang lain. Ya bagus ya, bagus kita jangan gosip sudah. Jadi ia juga mengubah suasana di syarikat itu, di mana tidak lagi ada orang cuba gosip dan sebagainya. Tapi sekarang semua menjadi ikhlas, menjadi jujur, menjadi mengasihi sesatu sama lain. Dan dia juga mulai, sebab dia buat begitu, Tuhan telah memberikan waktu kepada yang khususnya dia buat renungan, dia baca Alkitab, tidak lagi sibuk seperti yang dulu. Dulu dia bilang pagi bangun, tak sempat dia bangun tu mau buat ini, nanti mau cepat-cepat pergi kerja, nanti traffic jam macam mana, sesat jalan lintas macam mana dan sebagainya. Tapi setelah dia buat ini, apa yang berlaku di persekitarannya berubah juga. Dia tidak lagi menghadap traffic jam. Jadi maksudnya begitu, dia ada kadang-kadang ada setengah jam lebih untuk dia membaca Alkitab, dia buat renungan. Dia tidak lagi menjadi geram sebab traffic jam. Dia ada waktu untuk makan sarapan pagi. Dia pun, orangnya pun lega, orangnya pun penuh damai, orangnya pun penuh sukacita waktu sampai tempat kerja. Wah, sekarang dia dapat mencari wajah Tuhan, dia mencari Tuhan, buat renungan dan sebagainya. Dia dapat mendekati Tuhan dengan peluang yang diberikan oleh Tuhan. Dia menikmati persekutuan itu. Itu sebab Joyce sendiri, satu orang. Kamu mungkin bilang, wah itu tak apa-apa yang besar. Sini bilang negara, bangsa. Maksudnya di sini, waktu kalau Joyce bertindak sedemikian, apa yang di persekitarannya, orang-orang pun ataupun apa saja mulai juga akan menerima impaknya. Dan akhirnya sebab itu dia mempengaruhi, macam menjangkit begitu. Seluruh syarikat itu akan berubah. Kalau seluruh syarikat itu berubah, apa cara dia melayani, mereka melayani dan sebagainya akan bertambah baik. Dan orang-orang yang datang untuk membeli produk daripada syarikat itu juga akan merasa gembira. Sebab pelayannya hebat, pekerjaannya hebat. Dan sebab itu dia cakap dengan kepada yang lain pun mulai juga macam mungkin yang bertanding tu syarikat, kami harus ubah sebab mereka sudah ubah. Jadi ini berubah semuanya dari satu orang menjadi syarikat menjadi masyarakat, satu masyarakat berubah dan menjadi sebuah bangsa. Jadi inilah ayat ini adalah satu janji kepada kita. Kalau kita boleh lakukan semua ini mulai sendiri, ia akan menjadi satu pengaruh, impak yang besar kepada bangsa kita. Amin. Jadi jangan memandang remeh ke atas ini. Mari kita ambil janji ini, tahunya waktu Tuhan melihat umatnya melakukan demikian, pasti satu transformasi, satu pekat, satu yang di sini katakan pemulihan akan terjadi kepada negara kita. Amin. Jadi Tuhan memberkati saudara-saudari. Jangan kita lupakan bahwa setiap perkara yang besar dulunya pernah kecil. Jadi sebelum kita lihat bangsa kita dipulihkan, marilah kita bermula dari kita secara pribadi. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Ambil janji ini. Mulai hari ini kau akan mengalami sesuatu seperti Joyce. Pekan itu luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi, Sabtu sudah kita bersiap sedia untuk besok kita akan beribadah bersama-sama.
dan talian. Ingat ya, kita harus tepat waktunya supaya kita biasakan itu. Nanti kita kembali di gereja secara fisikal, kita akan lihat bahwa kita dapat menyesuaikan diri dengan secepat yang mungkin. Amin. Jadi lindungi diri, lindungi semua.